Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan kini kita masuki segmen Create Up dan kali ini kami akan bahas mengenai cuan dalam aplikasi manajemen. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Doni Briliandi, beliau adalah CEO dan juga founder dari Happy Five. Apa kabar Mas Doni? Pula, apa kabar Mas Wiki? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up kali ini. Sehat selalu ya Mas Doni ya. Sehat banget. Baik, oke Mas Doni, dari pengamatan Anda apa saja sih kendala dari perusahaan dalam mengatur timnya dalam bekerja sama dan juga berkolaborasi? Kolaborasi tidak akan terjadi karena akan susah terjadi jika semua tim memiliki agenda yang berbeda. Kenapa memiliki agenda yang berbeda? Karena mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan di tim mereka ini atau di fungsi mereka ini akan nyambung ke besaran goal perusahaan yang seperti apa. Sehingga mereka akan ada kompetisi bahwa agenda mereka lebih penting, tujuan mereka lebih penting daripada tim yang lainnya. Itu kita bilang dalam bahasa manajemen namanya silo organizations. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang lurus, jadi tidak selaras. Itu dan kalau itu terjadi, mau kita komunikasinya, mau kita diajar di training tentang kolaborasi, itu tidak akan terjadi. Itu Mas Vicky. Baik, ya ini akhirnya membuat kerja dari organisasi ataupun perusahaan secara kumulatif juga tidak maksimal begitu ya, karena setiap timnya sibuk masing-masing begitu. Padahal dengan kolaborasi Betul, bisa sibuk masing-masing. menghasilkan output yang lebih maksimal. Oke, mengapa kendala tersebut muncul? Apakah memang dari sisi manajemennya sendiri yang kemudian masih dilakukan secara manual ataupun mungkin distribusi penugasan juga masih tersekat-sekat gitu. Jadinya possibility sebuah penugasan diketahui oleh keseluruhan karyawan begitu ataupun tim organisasi ini tidak diketahui gitu. Oh, betul sekali. Tadi saya suka kata Mas Vicky, distribusi penugasan yang tersekat-sekat. Ya. Jadi menurut saya ini bukan kesalahan tim, ini kesalahan dari pemimpinnya, dari manajemennya. Mereka tidak mengkomunikasikan secara jelas apa prioritas tujuan dari organisasi dan bagaimana setiap fungsi dan tim itu memegang peranan penting untuk masing-masing dari objektif atau goals atau tujuan dari perusahaannya. Kita sering dengar namanya KPI cascading. Nah itu jadi dari atas ke bawah mereka menurunkan dari atasnya tim ke bawah lagi tanpa ngobrol dengan tim yang lain. Jadi solusinya adalah kita harus biasakan setiap orang, setiap pemimpin harus mengkomunikasikan 3 atau 5 top goals atau objektif dari mereka, langsung kumpul bareng dari masing-masing fungsi. Kita bilang namanya cross functional alignment. Jadi ada keselarasan antar fungsi. Dan nah ini peran dari aplikasinya adalah bagaimana harus ada suatu platform di mana mereka bisa melihat mereka tuh dari pimpinan sampai seluruh karyawan bisa melihat bagaimana keselarasan itu terjadi dari goal yang perusahaan ini top 3 goals perusahaan, semua orang harus ngerti. Habis itu mereka juga ngerti bagaimana secara individu mereka bisa berkontribusi. Nyambungnya gimana sih sama yang lainnya. Nah itu yang harus ada tuh, karena kalau nggak ada mapnya nih, kalau kebayang kalau kita lagi ada di luar kota yang asing dan kita nggak punya mapnya, kita susah untuk navigate-nya. Sama seperti dengan ini. Baik, jadi artinya ini kurang lebih adalah solusi yang ditawarkan oleh Happy Five sendiri ya. Mungkin Anda bisa elaborasi lebih lengkap maksudnya terkait dengan solusi yang ditawarkan. Oke, jadi solusi kita ini performance management. Di dalam fungsi dari performance management, pertama harus tahu dulu nih gitu, peta strateginya seperti apa. Kebayang nggak? Jadi kita bisa nanya nih ke setiap manajer aja. Kamu tahu nggak CEO kamu punya top 3 priority apa? Top 3 objektifnya apa? Kalau dia nggak bisa jawab itu, ya udahlah, lupain aja, dia bisa nyambungin kerjaannya dia dengan prioritas di perusahaan, right? Yeah. Tapi dengan adanya aplikasi ini transparan, semuanya tahu, nggak ada alasan dan ketersambungannya itu kelihatan.
Jadi nomor satu kita making sure membantu bahwa semua orang punya alignment atau keselarasan itu yang clear dari level perusahaan ke tim, hubungan dengan tim yang lain sampai ke individu. Yang kedua kita bisa nge-track nih. Kalau misalnya ada penyumbatan, kalau ada yang bottleneck, ini bottlenecknya di mana dan siapa yang accountable. Habis itu kita bisa lanjutkan lagi dengan yuk kita bikin review per 3 bulan untuk ngeliatin mana strategi yang benar, mana strategi yang oke, mana yang perlu kita berhentikan, mana kita perlu double down investment-nya. Sampai kita masuk ke dalam performance management di mana semua orang akan direview berdasarkan kinerjanya, impact-nya, behavior-nya. Tapi kita bikin fair karena semua project yang dikerjakan sama karyawan ke capture. Sedangkan kalau kebanyakan aplikasi yang lain dia hanya melihat dari KPI awal tahun. Tapi sebenarnya kerjaannya banyak banget nih selama setahun. Ya, So that's itu dia. kita nih end to end, kita making sure bahwa setiap orang yang kerja itu tidak tidak merasa kayak kok kerjaan aku yang dikerjain di bulan Juli kok Nggak nggak terukur begitu diperhitungkan ya, sih. nggak Iya, tercapture. padahal keren banget tuh. So jadi itu the classic of issues of Baik, karena mungkin banyak performance management. perusahaan-perusahaan yang memang menugaskan tugas-tugas tambahan kepada perusahaannya begitu, tapi kemudian tidak memasukkan itu kepada KPI yang dinilai gitu ya. Jadi itu yang akhirnya mungkin menurunkan satisfaction dari anggota organisasi sendiri terhadap perusahaan yang menilai itu gitu ya. Oke, menarik. Kita akan Betul sekali. lanjutkan usai jeda berikut ini. Mas Doni dan juga pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mas Doni Priliandi. Beliau adalah CEO dan juga founder dari Happy Five. Tadi sudah disampaikan solusi yang ditawarkan seperti apa. Kalau kita sekarang spesifik membahas mengenai layanan-layanannya apa saja namanya, kemudian juga sejauh mana hal tersebut juga di feedback positif dari user pada saat menggunakan solusi dari Happy Five, Mas Doni. Ya, jadi Happy Five fokus sekarang ke aplikasi performance management. Jadi itu konteksnya ada konteks di HR-nya, ada konteks juga di managing strategi untuk C-level atau strategic office. Jadi dua kita gabung jadi satu. Sekarang mainly kita punya fokus di Indonesia. Kita melayani enterprises, jadi ada beberapa bank seperti BCA, BNI, BSI itu customer kita, Bio Farma juga, dan juga kita melayani banyak mid-size tech company seperti Tiket atau Circlo atau Privy, dan juga sekarang kita juga mulai merambah ke perusahaan yang lebih tradisional tapi sangat modern seperti Cimori, atau multipolar teknologi. Itu adalah customer range dari Happy Five. Mereka sangat positif karena ada satu perusahaan, this is the big one, melayani, mereka punya 17 subsidiary dan setiap minggu mereka pakai Happy Five untuk benar-benar ngeliatin apa yang paling penting, ya kan? Karena a lot of metrics yang dilihat. Kalau semuanya penting, nggak ada yang penting. Baik. Dan mereka menggantikan PowerPoint dengan Happy Five tulis setiap minggunya. Jadi biar tahu bottleneck-nya di mana, siapa yang responsible. Gitu. Lalu ada perusahaan yang besar lagi, 32.000 karyawan, ya mereka melakukan coaching, KPI setting, coaching, dan juga performance review sampai ke kalibrasi memakai Happy Five ini. Baik, baik. Jadi itu contoh-contoh use cases yang ada. Ya, target Happy Five dalam jangka panjang, Mas Doni mengingat waktu kita cukup terbatas, silakan. Target jangka panjang kita harus bisa dominate satu segmen di Amerika. Jadi kita udah lumayan mendominasi local market. Jadi sekarang kita udah mulai menjajaki untuk jualan aplikasi kita di Amerika. Jadi sekarang saya sebulan di US, 2 minggu di Indonesia, bolak-balik terus. Jadi ini permulaan dari kita masuk breaking into US market. Karena marketnya 1000 kali lebih besar daripada Indonesia. Baik, aplikasi anak bangsa bisa kemudian digunakan di platform global. Ini kemudian yang menarik begitu ya. Mas Doni, terima kasih ya sudah join bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda juga teman-teman di Happy Five. Sampai jumpa. Sama-sama. Selalu.
Baik. Dan pemirsa sebelum saya akhiri Power Breakfast kali ini kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG hingga pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, pemirsa IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,44% di level 7.442,112. Dan top gainer sejauh ini ada Antam, Telkom, Inco, Wika, Tins, Bumi, JKON, DOH, BRPT dan juga Brand. Kemudian top losers ada SMIL, PSAB, DSSA, TSPC, PNLF, STAA, Nice, Bike, dan juga Meja. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program special event yang akan membahas mengenai berbagai macam hal terkait dengan agenda yang dilakukan di gedung MPR DPR RI, mengenai rapat tahunan di sana, dan juga mengenai RUU APBN 2025. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.